Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang adab di dalam pertemanan. Kemarin adab di dalam pertemanan untuk kita saling mendoakan fil khalwa. Kita mendoakan teman kita di dalam tempat yang sepi. Jadi ketika kita menyendiri, ketika kita berdoa, sisipkanlah doa untuk teman kita. Karena ada doa yang diijabah untuk orang lain, tapi doa tersebut kalau kita doakan untuk diri kita tidak diijabah. Kemarin di hadis itu yustajabu lirrajuli fi akhi ma la yustajabu lahu fi nafsi. Jadi ada doa yang di situ diijabah oleh Allah untuk orang lain. Tapi kalau dia doa untuk dirinya sendiri maka tidak diijabah oleh Allah. Nah, maka penting untuk kita menjalin komunitas, menjalin pertemanan, persaudaraan di dalam majelis ini untuk hendaknya kita saling mendoakan. Ketika kita berdoa, sisipkanlah doa untuk teman kita. Kalau ada teman kita yang salah, kemarin ada teman kita yang salah, ini untuk para ketua-ketua ini. Untuk para ketua-ketua, jangan menjatuhkan, mempermalukan atau menasehati teman kita di halayak ramai, di depan umum, karena di situ bukan tujuan untuk menasehati, akan tetapi untuk menjatuhkan. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man wa'adu akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Orang yang nuturi, orang yang menasehati temannya secara sirri, sungguh dia telah menasehati dan dia telah menghiasi temannya. Wa man wa'adahu ala niyatan faqad wadaha fadahahu wa syanahu. Orang yang menasehati temannya di halayak ramai, maka dia sudah menjatuhkan harga dirinya dan mempermalukan harga diri temannya. Nah, itu penting untuk kita menghendaki menasehati teman kita, bukan kok nasihatnya justru kena, malah justru orangnya semakin menjauh dari kita. Nah, jadi menurut guru saya, kalau ingin nangkap ikan jangan dibuat keruh airnya, tapi tidak ketangkep air ikannya. Tapi pakai cara pinter. Jangan sampai air itu keruh tapi ikannya kena. Nah, tapi dengan cara mancing ikan itu dengan cara supaya caranya yang tadi mancing, megang ikan, jangan kok sampai keruh airnya tapi nggak pegang ikannya. Tujuan kita menasehati teman kita itu supaya teman kita bisa sadar. Tapi kalau caranya salah, malah justru nggak sadar, malah memusuhi kita. Nah, ini untuk untuk para ketua majelis taklim, para ketua majelis taklim, para RT, siapapun. Nah, ini untuk pinter-pinter gimana caranya kita menasehati orang itu terkena nasihatnya dan orang itu tidak benci dengan kita. Itu gimana caranya? Itu bagaimana kita bisa memegang hatinya, menasehati dia itu kena nasihat, tapi tidak membuat orang itu marah. Nah, itu gimana caranya, itu harus dipikirkan. Wal hadi asyara, sekarang akhlak yang selanjutnya. Wa yakhruja lahu min makanihi. Ketika teman kita memanggil teman kita dan dia keluar daripada tempatnya, wa ayyushi'ahu inda qiyamihi. Nah, ketika dia sudah mau bangkit daripada tempat duduknya, ini akhlaknya. Nah, jadi kalau mau bangun sampai ikut bangun.
Sampai kedatangan tamu temennya, ya temennya mau pergi, mau pamitan, saya pamit ya, baik, oh iya, ya, pamit. Sampai iring sampai ke pintu, ya silakan, hati-hati, gitu. Bukan malah justru ya mau pulang, oh ya, enggak ada. Jadi menjaga pertemanan, memuliakan itu bentuk memuliakan, Pak. Itu bentuk apa? Memuliakan. Wa ayyasmuta indaka kalamihi. Wa ayyasmuta indaka kalamihi, dan diam ketika teman kita berbicara. Hatta yafrugha min kalamihi, sampai pembicaraan tersebut selesai. Jadi kalau ini etika ya. Etika di dalam bermasyarakat, di dalam berteman, itu ketika teman kita berbicara, maka kita diam. Kita diam, tapi kita diamnya model kalau zaman sekarang, Pak. Diamnya nyakitin, Pak. Bener nggak? Diamnya nyakitin. Contoh nyakitin gimana? Ini lagi apa? Lagi rapat. Nah, rapat itu modelnya orangnya nyakitin, Pak. Diem, bener. Tapi diamnya itu nggak nyimak. Diamnya nyakitin. Gimana? Mainan HP. Ini yang jelasin panjang lebar, yang katibnya, yang ininya, sekretarisnya semuanya menjelaskan. Ini yang lain bukannya menyimak, malah ini forum resmi loh ya, forum resmi, forum apa? Forum musyawarah. Musyawarah itu perintah Allah dan perintah Rasulullah, Pak. Perintah Allah dan perintah Rasulullah. Wasyawirhum, perintah Allah di Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Musyawarah kamu di dalam memutuskan suatu perkara. Kalau sedang musyawarah berarti kita sedang ibadah nih. Sampai diundang, nah ini siapa nih nama-namanya? Kan dipilih. Berarti sampean punya apa? Punya andil, punya pengaruh, punya kontribusi di dalam bermusyawarah itu. Ini musyawarah lagi dijelaskan begini. Diem, tapi nyakitin, HPA. Nah akhirnya setelah selesai baru nanya yang sudah dijelaskan, sudah jelas, secara jelas-jelasnya ditanyakan. Coba bagaimana ini? RW-nya ini lagi ngomong nih, RW-nya lagi buka apa? Musyawarah. Ini etika itu udah nggak ada, hilang semuanya gara-gara HP. Iya emang diem, tapi diemnya nggak nyimak. Ya Allah. Ini perlu, Pak. Jadi makanya perlu ditulis sebelum musyawarah itu dilakukan. Notulennya bacakan dulu adab di dalam musyawarah. Nah, bacakan dulu apa adab-adabnya, etikanya di dalam bermusyawarah itu apa. Bacakan. Terus di hadisnya Kanjeng Nabi gimana? Di hadisnya masalah musyawarah ini. Al-musyawirun bil amanah. Orang yang ahli musyawarah, orang yang musyawarah itu dimintain amanah. Jadi dia menanggung amanah. Karena musyawarah nggak semua orang layak ramai diikutkan serta musyawarah, benar nggak? Perwakilan nih mau memutuskan pembangunan masjid seumpama. Kan otomatis yang dipanggil kan RW, RT, semuanya ini yang tokoh-tokohnya. Nggak mungkin masyarakat biasa dipanggil kan? Ngepuk-ngepukin penuh itu satu apa? Satu penuh. Loh berarti kan sampean punya amanah nih. Punya amanah, punya tanggung jawab yang perlu sampean utarakan di dalam musyawarah itu. Lah ini musyawarah malah dolanan. Itu mulai diganti. Itu mereka semua kan teman kita apa enggak? Mereka semua teman kita, rekan kita semua. Hargailah ketika berbicara. Wa yatrukul mudakhalati fi kalamihi, dan jangan meninggalkan, maksudnya jangan memotong omongan ketika masih berbicara. Jadi ketika masih berbicara itu jangan dipotong. Ya, ketika berbicara jangan
dipotong. Ini tujuannya untuk apa? Ngelegake, Pak. Ngelegake. Tahu ngelegake sampean? Nyenengin. Jadi kalau orang itu didengar omongannya seneng. Wa alal jumlati, inti semuanya itu semua fayu'amiluhu bima yuhibbu ayyu'amila bi. Jadi beramallah dengan sesuatu yang dicintai oleh teman Anda. Jadi lakukanlah sesuatu, tujuannya inti daripada adab-adab ini semua apa? Lakukanlah sesuatu yang disenangi oleh teman Anda. Jadi kalau seumpama teman Anda, kalau Anda melakukan seperti ini, temannya senang, ya wes sampai lakukan. Jadi tujuannya intinya itu menyenangkan orang. Ini lebih-lebih teman akrabnya, lebih-lebih teman akrab. Lalu orang lain yang nggak kita kenal aja wajib kita legati kok. Kita harus senangkan mereka kok. Kalau selagi dia orang Islam, wajib kita menyenangkan mereka. Nggak pandang bulu, mau kenal mau enggak, tetap kita muliakan. Karena dia orang Islam. Lebih-lebih ini yang teman akrab, teman yang ibaratnya setiap pagi sore malam bertemu. Apalagi teman pondok kadang tukeran baju bareng, bajunya tukeran, kadang sarung tukeran, tapi atus bareng ya orang. Kalau turu bareng ya. Faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsi fa ukhuwatuhu nifaq. Orang yang tidak mencintai temannya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri, maka pertemanannya tersebut nifaq, munafik. Jadi kan kata Imam Ghazali loh ya, saya membacakan aja loh. Sampai dia punya kitabnya kok. Pertemanan yang tidak didasari cinta, seperti apa tolak ukurnya? Cintanya kamu kepada temanmu sama seperti kamu cinta kepada dirimu sendiri. Kalau tidak ada jalinan seperti itu, hanya ada memanfaatkan satu sama lain, berarti pertemanan model seperti itu munafik. Wahia alaihi wabal fid dunya wal akhirah. Jadi pertemanan seperti ini membahayakan, memberatkan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau pertemanan ada model untung dan rugi, ada model untung dan ruginya atas dasar sesuatu, entah itu material, entah itu apapun, untung ruginya kalau atas dasar seperti itu pertemanannya, maka pertemanan model tersebut memberatkan di dunia dan di akhirat. Nah pertanyaannya, selama ini sampai mendoakan temannya atau tidak? Hanya mendoakan, mikirkan dirinya sendiri. Doakan temannya, temannya yang belum dapat hidayah, sampean doakan. Doakan ya Allah. Sama udah nggak usah jauh-jauh. Lebih-lebih teman tidur kita, Pak. Paham sampean? Istri kita, teman tidur kita. Itu setiap hari kita doakan. Yang istrinya juga mendoakan suaminya, yang suaminya mendoakan istrinya. Jangan atas dasar untung rugi. Nah, kalau suaminya ngasih duit nyengir. Ada orangnya hadir di sini, Bu. Kalau nggak gajian nggak nyengir, bikinin kopi ada untung-untungan. Berarti atas dasar untung rugi. Ini harus dirubah. Jadi atas dasar kebersamaan kita dibersamakan, disatukan karena Allah, karena tali pernikahan, ya, karena tali pernikahan karena Allah. Maka kita kumpul karena Allah, nanti pisah juga karena Allah. Nah ini loh yang namanya sakinah mawaddah. Gak ada dasar untung ruginya.
Ini bagus nggak ini model begini? Ngaji model begini bagus nggak? Kalau ada orang yang sudah ngaji kok nggak menerapkan ini, berarti yang salah ngajinya apa orangnya? Ya? Yang salah kitabnya apa orangnya? Jadi jangan kok sampean itu orang udah ngaji terus tapi kok kelakuannya kayak gitu, ini ngaji piye? Kok ngajinya yang disalahkan? Bukan ngajinya, orangnya. Qala alaihi salam, jadi di sanahnya disebutkan, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ahsin mujawah, ini di hadisnya ya, di sarahnya sampai nggak ada. Ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman, berbuat baiklah kepada orang yang selalu bertetangga denganmu, takun musliman, maka kamu muslim yang sejati, maka kamu menjadi muslim yang sejati. Jadi orang yang selalu membersamai kita, mujawarah itu selalu bersama dengan kita, istri kita, tetangga, atau siapapun, orang tua. Ini di ahsin, berbuatlah baik, takun muslimah, maka kamu menjadi orang Islam yang sejati. Wa ahsin musahabata man sahabaka takun mukminah, berbuatlah baik kepada sahib, teman akrabmu. Istri itu terus masuk sahibah. Musahabata man sahabaka takun mukminan, maka kamu mukmin yang sejati. Jadi mukmin yang sejati, Islam yang sejati itu bisa dilihat daripada dia berbuat baik kepada tetangganya, kepada orang lain atau tidak. Kalau dia mukmin sejati, dia berbuat baik kepada istrinya atau tidak, atau teman akrabnya atau tidak. Kalau dia baik menurut istrinya, dia baik menurut teman akrabnya, maka dia mukmin yang sejati. Kalau untuk halayak umum, tolak ukurnya dia Islam yang sejati, Islam yang baik. Kalau dia seserawungnya, sosialisasinya kepada orang-orang kok baik, maka dia kategori muslim yang baik. Tolak ukurnya di situ. Jadi nggak ada Islam kok mensolehkan diri sendiri, itu nggak ada. Sampai walaupun ahli sholat, walaupun ahli puasa, walaupun ahli qiyamul lail, ahli baca Quran, tapi kok kelakuannya sama orang lain, itu kelakuannya na'udzubillah, maka imannya, Islamnya belum sempurna. Fahada, ini semua ini yang sudah disebutkan semuanya ada buka fi haqqil awam al majhuli, adabmu di dalam hak kepada orang awam yang dia di situ tidak mengenalmu. Wa fi haqqil asdiqa al muakhiri al muakhir, dan juga di dalam haknya teman akrab al muakhir yang berakad, yang saling berakad pertemanan denganmu. Jadi perlu kalau sampean seneng nih sama seorang, ungkapkan kesenangan itu. Ya, sama saya seneng sama Pak Paing, Pak Paing saya seneng sama sampean. Ungkapkan. Jadi kalau punya cinta itu ungkapkan rasa cinta itu. Jadi saling berakad. Iya, kalau seneng sama orang itu ungkapkan rasa cintanya. Bukan kok sama lawan jenis, beda loh ya. Jadi dulu saya diceritain guru saya, dulu itu ada di Mekah, ada masyayikh 3 mondok bareng, jadi kiai bareng, tapi meninggalnya sendiri-sendiri. Yaitu yang pertama Syekh Ahmad Nadhiri, Syekh Hasan Masad, dan Sayyid Alawi Al-Maliki. Ini gurunya ulama-ulama Indonesia. Termasuk Sayyid Alawi Al-Maliki itu punya Mbah Maimun. Mbah Maimun masih menangi, masih bertemu dengan beliau. Sayyid Alawi Al-Maliki masih berguru. Jadi Mbah Maimun itu termasuknya istimewa. Berguru ke Sayyid Alawi, berguru juga ke anaknya Sayyid Muhammad, berguru juga ke cucunya
Said Ahmad, masih menangi itu tiganya. Ini keistimewaannya Mbak Maimun apa? Sebelum putranya itu pulang, adiknya belum, kalau belum datang adiknya ini, kan anaknya Mbak Maimun banyak ya, yang laki-laki semua itu. Ya, Gus Kubab itu mondok di bareng Abah Taifur di sana di Mekah. Termasuknya yang bareng Abah Taifur siapa? Gus Naji Maimun. Gus Naji itu musoheh yang mentasheh kitab-kitab beliau. Jadi yang mentasheh nahwunya Gus Naji, anaknya Mbak Maimun, alim. Alimnya diakui oleh ulama-ulama. Alimnya putranya Mbak Maimun. Ini Gus Najih belum boleh pulang kalau adiknya belum nyusul. Padahal mondok di situ cuma 40 orang. Kalau yang di dalam ini 40 orang belum pulang, belum boleh ganti. Nggak ada yang boleh masuk, siapapun. Ini keistimewaannya. Putranya Mbak Maimun, Gus Najih itu belum pulang, adiknya kalau belum nyusul, belum boleh pulang. Mau 10 tahun, mau 20 tahun, kalau adiknya belum nyusul, belum boleh pulang. Nah, Pak Taifur ingin mondokkan anaknya beliau Gus Hanur ke Abiyah Said Muhammad karena itu santri panggilan semua Pak. Santri panggilan, kalau nggak ada panggilan nggak boleh masuk. Sampai bacakan apa? Hadiah Yasin 1000 kali. Bacakan Yasin, hadiah Yasin ke Said Muhammad 1000 kali. Pas tepat 1000 langsung dapat telepon, anakmu semua berangkat. Ya. Harus ditirakati dulu sama orang tuanya. Dibacakan Yasin 1000 kali. Ini nggak dipanggil-panggil 1000 kali.